Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan ya, dan harus tetap semangat walaupun di keadaan pandemi seperti ini. Sebelumnya, perkenalkan kami beranggotakan saya sendiri Kristianti, dan dua teman saya ada Ahmad Iswanto dan Kiki Amelia. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, semester 5, dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini kami ingin memberikan sedikit informasi nih untuk teman-teman terkait hasil penelitian kami yang berjudul Masyarakat Mengurangi Limbah Plastik dengan Membuat Karya di Lingkungan. Nah, baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Untuk informasi yang kami bawakan saat ini terkait tentang limbah plastik, yang dimana saat ini masih banyak permasalahan dan dampak dari limbah plastik tersebut. Nah, teman-teman, apa sih definisi dari limbah plastik itu? Nah, bisa kita lihat sama-sama ya teman-teman di sini. Limbah plastik itu sering dikenal atau disebut sama masyarakat sekitar dengan sampah plastik. Nah, sampah plastik atau limbah plastik itu adalah penumpukan berbagai jenis benda-benda plastik. Contohnya itu ada botol plastik, ada tempat bekas mie instan atau tempat bekas minyak, dan masih banyak lagi. Nah, dari contoh-contoh tersebut atau dari sampah-sampah plastik tersebut itu berdampak buruk pada lingkungan teman-teman. Nah, menurut Dr. Tanjung, beliau menyebutkan bahwa sampah plastik itu ialah sesuatu barang yang tidak berguna lagi, yang dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Oke, selanjutnya ada contoh limbah plastik. Berdasarkan jenisnya, bahan plastik diklasifikasikan menjadi beberapa material berbeda. Masing-masing bahan plastik biasanya terbuat dari salah satu atau beberapa campuran bahan kimia. Nah, saat ini ada beberapa contoh sampah plastik di lingkungan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama ada polyethylene terephthalate atau PT, digunakan untuk botol-botol bening atau nampan makanan. Lalu yang kedua ada high density polyethylene atau HDPE. Nah, digunakan untuk tutup botol bahan kimia dan mainan. Lalu yang ketiga ada polyvinyl chloride, biasanya digunakan untuk pipa, insulasi kabel listrik, dan bingkai pintu. Nah, lalu yang keempat ada polypropylen atau PP. Nah, biasa digunakan untuk kemasan makanan siap saji, botol saus, dan sirup. Lalu yang kelima ada polystyrene or styrofoam atau PS. Nah, biasa digunakan untuk kotak atau mangkuk makanan atau kemasan telur. Selanjutnya ada dampak yang timbul dari limbah plastik. Yang pertama ada merusak rantai makanan. Nah, pencemaran plastik mempengaruhi plankton sebagai organisme terkecil di dunia. Ketika organisme terkecil terganggu, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan untuk organisme lainnya. Nah, hewan yang lebih besar teracuni dan manusia juga kemungkinan mengonsumsi ikan yang tercemar. Lalu yang kedua ada membunuh hewan. Di sini maksudnya limbah plastik juga merusak sistem hutan bakau yang penting bagi manusia dan merupakan habitat bagi ribuan spesies. Lalu yang ketiga ada mencemari tanah dan air tanah.
Nah, ketika limbah plastik menggunung di tempat pembuangan sampah dan berinteraksi dengan air, akan terbentuk bahan kimia berbahaya yang bisa meresap ke bawah tanah. Nah, keadaan ini akan menurunkan kualitas air. Lalu yang keempat, menyebabkan polusi udara. Pembakaran limbah plastik di udara terbuka menyebabkan udara tercemar karena pelepasan bahan kimia beracun ke udara. Nah, udara yang tercemar ini akan mempengaruhi kesehatan manusia dan juga hewan. Lalu yang kelima, menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia. Nah, penggunaan zat adiktif kimia selama proses produksi plastik dapat menyebabkan gangguan endokrin. Tak hanya itu, proses penyimpanan dan pembuangan plastik dikaitkan dengan sejumlah masalah kesehatan yang mempengaruhi orang-orang di seluruh dunia. Lalu yang terakhir, menguras biaya. Puluhan hektar lahan dan biaya terkuras untuk membuat banyak tempat pembuangan sampah yang sebagian besar adalah limbah plastik. Pemasukan negara pun menurun karena dibarengi dengan penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke lokasi-lokasi wisata alam yang penuh dengan limbah plastik. Baik teman-teman semua, untuk solusi mengatasi sampah plastik, yang pertama, kita harus membawa tas belanja. Maksudnya, pada saat teman-teman semua ingin belanja di supermarket, warung, maupun pasar tradisional, teman-teman semua harus membawa tas belanja dari rumah, yaitu yang terbuat dari bahan kain dan sejenisnya. Tujuannya supaya teman-teman semua bisa mengatasi penumpukan sampah plastik yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, memakai kemasan plastik yang dapat digunakan kembali. Contohnya, tempat makan yang terbuat dari bahan plastik, kemudian botol minum yang terbuat dari bahan plastik, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, teman-teman semua harus memiliki kemampuan dalam memilah sampah plastik, yaitu kita harus dapat memilih berbagai jenis sampah plastik, karena sampah plastik di Indonesia banyak sekali teman-teman jenisnya. Nah, tujuannya yaitu supaya teman-teman semua dapat mengelola sampah plastik sesuai dengan jenisnya. Yang keempat, teman-teman semua harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mendaur ulang sampah plastik. Tujuannya supaya sampah plastik di Indonesia tidak terjadi penumpukan dan teman-teman semua bisa digunakan untuk menciptakan berbagai karya. Adapun beberapa contoh karya dari limbah plastik. Yang pertama, karya berbentuk rampion yang terbuat dari botol plastik. Yang kedua, ada pot bunga yang terbuat dari bahan plastik. Lalu yang ketiga, ada tas yang terbuat dari kemasan plastik. Baik teman-teman, itu saja yang dapat kami jelaskan terkait hasil penelitian kami yang berjudul Masyarakat Mengurangi Limbah Plastik dengan Membuat Karya di Lingkungan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atas informasi yang kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.